video menggunakan media pembelajaran dan kami menggunakan buku kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 dengan judul organ gerak hewan. Halo, perkenalkan nama saya Sandra Hafizah Febrianti dengan NIM 2004-07-50-20-70. Halo, perkenalkan nama saya Putri Wahyuni dengan NIM 240-750-10-60. Halo, nama saya Putra Wardika dengan NIM 2004-07-50-10-52. Halo, saya Nur Hanifah dengan NIM 2004-07-50-20-72. Halo, perkenalkan nama saya Rubina NIM 240-75-02-04. Halo, perkenalkan nama saya Olive Kristina Tanis dengan NIM 2004-07-522. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Seluruhnya siap gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita memulai dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan mengabsen dulu satu-satu ya. Ya, Bu. Olive, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Putra, Hadir Ibu. Nur Khalifah. Hadir, Bu. Oke, pakaian rapi nih, hitam putih pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 1, subtema 1, yaitu pembahasan 1. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah organ gerak hewan. Dan hari ini kegiatan yang akan kita jalani yaitu mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Dan untuk intinya pada hari ini kita akan belajar mencari ide pokok pada suatu bacaan atau suatu cerita. Jadi karena kita sudah tahu bahwa kita bakalan belajar apa hari ini. Sekarang kita ada yang tahu halaman berapa pada pembelajaran hari ini? Mungkin Alifah tahu halaman berapa? Halaman 10, Pak. Ya, betul. Mungkin teman-teman yang lain bisa dengar halaman 10. Tema 1 di kelas 5 SD. Halaman 10. Sudah dapat semuanya? Sudah, Pak. Oke. Pada gambar di halaman 10 bagian awal terdapat ada gambar apa saja? Olive mungkin bisa mewakilkan teman-temannya di gambar apa saja? Ada kelinci, kandang, makanan kelinci, rumput, wortel. Terus ada bapak-bapak dan 2 orang anak. Ya, karena di dalam gambar tersebut terdapat dialog, mungkin teman-teman yang lain bisa mewakilkan teman-teman untuk membacakan dialognya. Mungkin Putri dan Olive bisa mewakilkan temannya. Olive berperan sebagai anaknya dan Putri berperan sebagai bapaknya. Baik, Pak. Ya, silakan. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa loncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, dari hasil pembacaan tadi oleh teman kita yaitu Olive dan Putri, kita dapat simpulkan bahwa pada hari ini kita bakalan belajar tentang organ gerak hewan dan mencari ide pokok. Jadi silakan teman-teman sekali lagi untuk melihat gambar dan analisa gambar. Kira-kira apa sih yang ada pada dalam gambar itu, dan selanjutnya kita bakalan belajar apa? Baik, Pak. Nah, baik anak-anak, karena kalian sudah menganalisis percakapan yang di pembelajaran 1 yang mengenai organ hewan, sekarang waktunya Ibu menyuruh kalian membuka halaman 13.
Silakan ke halaman 13. Apakah sudah menemukan? Sudah, Bu. Nah, di halaman 13 itu ada cerita, ada teks bacaan mengenai organ gerak hewan. Nah, jadi Ibu beri kesempatan kepada kalian sekitar 5 menit untuk membacanya terlebih dahulu. Jadi silakan membaca mulai dari sekarang. Nah, Nana sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Nah, baik. Nah, di dalam sini pelajaran kita kali ini tuh menentukan ide pokok. Nah, di sini tuh Ibu tuh sudah menyediakan media pembelajaran kita kali ini, yaitu namanya MIPO. MIPO itu kepanjangan dari menentukan ide pokok. Nah, baik sekali. Jadi di sini di dalam organ gerak hewan kalian lihat di paragraf 1. Nah, di sini Ibu sudah menulis kalimat-kalimat yang ada di paragraf 1. Jadi cara kalian, jadi setiap paragraf kalian menulis kalimat-kalimatnya per kalimat-kalimat. Setelah itu, nah jadi di sini kita menulis kalimat per kalimat dalam setiap paragraf itu. Setelah kita menulis, nah kita gunakan nih kertas untuk menutup kalimat per kalimat tersebut. Nah, jadi kita itu pertama-tama kita menulis kalimat per kalimat di setiap paragraf seperti ini ya. Ini contohnya di paragraf 1 yang Ibu tulis ini. Kemudian kita tutup nih setiap kalimat-kalimatnya. Ketika kita tutup setiap kalimat-kalimatnya dan ketika kita baca kalimat ini, kalau masih memiliki makna, ada maknanya, ada kayak sempurna gitu, berarti itu bukan ide pokoknya. Tapi jikalau kita menutup ide pokok ini, kalimat ini, baru kita baca ulang ini kalimatnya dan tidak nyambung, tidak ada maknanya, berarti kalimat inilah ide pokok kita. Contoh, kita tutup nih di kalimat ketiga. Kita baca. Salah satu ciri Makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, dari kalimat ini masih memiliki makna? Masih. Berarti yang ini bukan Ide pokok. Nah, coba di kalimat pertama. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian tubuh atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari kalimat ini, menurut kalian memiliki makna nggak? Ada maknanya nggak? Tidak. Iya, karena berarti ini adalah Ide pokok. kalimat 1 adalah ide Pokok. Jadi ide pokok untuk paragraf 1 adalah kalimat pertama. yaitu Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. nah, seperti itu dalam menentukan Ide ide pokok. Kemudian, jadi sekarang Ibu mau suruh kalian baca, setelah baca itu tadi organ gerak hewan, kalian menentukan sendiri secara mandiri ide pokoknya. Oke? Iya, Bu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, saya akan membagi menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi tentang pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Nah, kelompok pertama itu Regina dan juga Sandra. Nah, kelompok 2 Putra dan juga Putri. Nah, setelah berdiskusi, kalian membuat kesimpulan secara mandiri dengan mencatat dan memperhatikan semua pendapat yang disampaikan dalam diskusi, kemudian membandingkan pendapat-pendapat tersebut. Nah, setelah membandingkan pendapat-pendapat tadi, adakah dari kalian yang ingin membacakan kesimpulan yang kalian buat tadi? Saya, Bu. Silahkan, Putra. Dari hasil kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini adalah bahwasannya hewan bergerak harus membutuhkan ciri-ciri bergerak adalah, maaf Ibu, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak dan membutuhkan bergerak menggunakan organ tubuhnya. Dan dari hasil kesimpulan itu, untuk mencari ide pokok menggunakan beberapa cara, yaitu dengan salah satu dengan cara MIPO, yaitu mencari ide pokok. Dan hasil kesimpulan itu bahwasanya
Hewan bergerak diartikan dapat berpindah tempat atau dapat dirangsang yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Terima kasih. Terima kasih Putra. Ya, terima kasih. Putra tadi sudah menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1 ya. Tidak ada yang salah. Nah, jadi saya ingin meneruskan kembali kesimpulannya, yaitu bergerak adalah ciri dari setiap makhluk hidup, itu termasuk hewan. Ya, sistem gerak hewan didasari oleh rangka dan otot-otot. Jika keduanya saling terhubung, maka akan menghasilkan sebuah gaya otot. Gaya otot tersebutlah yang membuat hewan dapat bergerak. Rangka disebut juga dengan organ gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan organ gerak aktif yang dilakukan melalui tulang. Baik anak-anak, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengajukan pertanyaannya tentang materi yang belum dipahami hari ini. Apa ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, silahkan pada Sandra. Bu, apakah ide pokok itu selalu di awal paragraf atau tidak? Oke, baik. Di sini Bu akan menjawab pertanyaan dari Sandra. Seperti yang kita ketahui, ide pokok itu ide atau gagasan yang menjadi pokok dalam suatu paragraf. Letak ide pokok itu terbagi menjadi 3. Ada yang terletak di awal yang disebut dengan paragraf deduktif, ada yang di akhir yang biasa disebut dengan paragraf induktif, ada juga yang campuran, yaitu ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Bagaimana dengan Sandra? Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, pembelajaran pada pertemuan hari ini sangat memuaskan. Anak-anak semua terlibat aktif selama proses pembelajaran. Ibu berharap kedepannya anak-anak bisa meningkatkan semangat belajarnya lagi. Sebelum pulang, kita akan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita pulang, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Anak-anak siapa di sini yang sudah pulang? Baik, yang paling rapi akan pulang duluan. Baik, Sandra silakan pulang. Berhalifah. Putra. Oke, Arif silakan. Kasih bro. Sama. Akhir silakan Regina. Sekian video simulasi proses pembelajaran dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.